Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Program studi ini memiliki 3 jenis peminatan yang dapat diambil, yakni linguistik, sastra, dan filologi. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu ilmu dalam bidang kajian filologi, yakni tekstologi. Tekstologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk teks. Sebuah naskah kuno umumnya mengalami penyalinan yang berfungsi sebagai preservasi terhadap manuskrip kuno. Karena mengalami penyalinan, maka manuskrip tersebut akan mengalami perubahan akibat kesalahan yang tidak disengaja maupun sengaja oleh penyalin. Sehingga satu karya dapat memiliki beberapa versi naskah yang Dalam kajian tekstologi ini, kita pelajari bagaimana cara berfungsi teks agar teks tersebut dapat kembali ke bentuk yang paling mendekati aslinya dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca saat ini tanpa menggunakan asli. Kerja filologi tidak hanya berhenti di penyuntingan naskah. Setelah naskah salinan selesai disunting, naskah akan melewati proses penerjemahan. Setelah itu, teks dan isi naskah akan siap untuk dibedah. Nah, untuk naskah kuno yang kami ambil sendiri adalah naskah Serat Frida Wasita yang dikarang oleh R. Purba Dasana yang kini disimpan oleh Yayasan Sastra Lestari dengan kode katalog 1196. Nah, naskah ini disusun dalam bentuk lengkap Macapat yang menggunakan aksara Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, alas dari kertasnya sendiri merupakan drum polos yang menggunakan tinta hitam untuk penulisannya. Kemudian, naskah ini memiliki jumlah halaman sebanyak 32 halaman yang menggunakan huruf Arab. Nah, ukuran dari naskahnya sendiri adalah 12 kali 17,2 cm. Untuk teksnya sendiri ini berukuran 9,1 kali 12,7 cm. Diketahui, kondisi naskah saat ini sampul tua dan jarangnya mengalami rapuh walaupun masih ada. Terdapat beberapa pecah warna coklat di beberapa halaman, serta kertas alas yang sudah pesan ketempatan. Surat ini berisi tembang berisi tentang ajaran atau urutan dari kehidupan manusia yang bertujuan agar lahir dan batin hendaknya selaras sehingga tidak salah arah dalam menjalani kehidupan sebagai manusia yang sempurna. Dalam membedah isi naskah, tentunya akan membutuhkan teori sebagai pisau analisisnya. Untuk membedah naskah Krida Wasita kali ini, kami menggunakan pendekatan teori sastra struktural. Menggunakan teori sastra struktural, kami dapat menganalisis isi teks naskah kuno berdasarkan jalinan unsur-unsur intrinsiknya. Metode ini membedah teks secara otonom untuk memahami tema, amanat, tokoh dan penokohan, serta alur. Bapak pendapat tentang pendekatan yang kami pilih ini terhadap konsep ini seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya pendekatan itu kan kita tentukan sesuai dengan tujuan penelitian dan juga bahasa yang ingin kita dan sebuah karya sastra itu kan juga bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ini bisa digunakan berbagai pendekatan. Kami memilih untuk menggunakan pendekatan struktural karena naskah Krida Wasita yang bertemakan ajaran moral dan petua hidup ini menggunakan narasi yang dikemas dalam 9 tembang mecopat yang berbeda-beda untuk menyampaikan pesannya, yakni Gandang Gulo, Pangkur, Sinom, Asmorodono, Wongcung, Gambuh, Mas Kumambang, Megatruh, dan Kinanti. Menurut Bapak, apakah pendekatan struktural cocok digunakan untuk membedah naskah tersebut? Ini pertanyaan pada siapa yang tidak pernah baca Krida Wasita. Harusnya pertanyaan untuk dosen filologi gitu loh. Nah, tadi saya lihat secara sekilas Krida Wasita itu kan memang naskah manuskrip yang bicara tentang petuah moral di zaman kepalanan dulu ya, tentang tuntutan moral yang sesuai dengan zaman. Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya belum baca secara utuh naskah itu. Harusnya setiap naskah itu bisa dibaca secara struktural sepanjang naskah itu ada satu satuan cerita yang ada satu satuan yang menggerakkan cerita itu. Ada tokoh, penokohan, alur, setting dan sebagainya itu. Maka setiap naskah yang indikatornya seperti itu, maka dia bisa dikaji secara struktural. Kan ada yang di situ kan ada tentang struktural kan tidak hanya bicara pada tokoh penokohan, ada settingnya, ada alur dan sebagainya itu. Jadi kalau naskah itu ada yang menggerakkan ceritanya, maka itu pasti bisa dibaca secara struktural. Karena kisah serta ajaran dalam serat ini terbagi dalam 9 mecopat yang berbeda, alur dalam teks naskah ini bersifat episodik, yakni di mana rangkaian peristiwa berdiri sendiri atau bersifat paralel, namun masih terikat oleh satu benang merah. Krida Wasita ini itu lebih idealnya menggunakan pendekatan yang mana? Sebenarnya memang untuk ideal itu tidak ada sesuatu yang ideal gitu ya, karena kita idealnya itu suatu pendekatan seperti apa terhadap karya sastra ya sesuai dengan sekali lagi orientasi tujuan penelitian
penelitian maupun permasalahan yang akan kita bahas dalam penelitian itu. Jadi misalnya kalau kita ingin membahas dari segi ini karya ini cukup berbeda dengan karya-karya sebelumnya dari segi struktur, itu dia punya kebaruan, dia punya cita rasa yang berbeda dengan yang lain, dan itu baru kita menggunakan pendekatan objektif, dia berorientasi pada struktur. Menariknya, petuah atau piwulang dalam teks naskah ini juga disesuaikan dengan sifat atau watak tiap tembang. Contohnya seperti tembang Pangkur yang berwatak gagah dan tegas dalam menolak keburukan. Maka, ajaran yang dituliskan dalam tembang ini juga terkesan tegas. Kemudian tembang Asmorodono yang memiliki watak kasih sayang. Ajaran yang dituliskan menggunakan tembang ini juga terkesan penuh kasih dan mencintai perjuangannya dalam kehidupan. Menurut Bapak, apakah ada pendekatan lain yang lebih bisa digunakan untuk? Banyak. Hermeneutik, pendekatan hermeneutik. Hermeneutik itu kan pendekatan yang menginterpretasikan isi teks. Kalau misalnya menggunakan hermeneutika Schleiermacher misalnya, ya kan, itu bagaimana teks itu dibaca pertama dalam interpretasi gramatikal teks bahasanya, yang kedua adalah interpretasi psikologis, maksud pengarang. Jadi naskah filologi itu bisa diletakkan dalam dua interpretasi tadi kalau menggunakan hermeneutika Schleiermacher, ya kan? Jadi itu pasti bisa. Karena naskah kuno itu kan pasti bersembunyi meaning, makna yang bersembunyi di dalam teks itu sendiri. Nah, untuk mengungkap makna itu butuh perspektif teoritik. Salah satunya dengan menggunakan hermeneutik. Oke. Sebenarnya pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan? Misalnya kalau kita selain melihat aspek strukturalnya gitu ya, kita tidak perlu melihat teks ini berbicara tentang apa sih? Apakah dia termasuk genre cerita pahlawanan, ataukah dia termasuk genre piwulan, ataukah dia termasuk suluk dan sebagainya. Itu nanti yang akan menjadi penilaian kajian kita. Kalau misalnya dia cerita kepahlawanan, ya nanti kita cari gitu ya, apa misalnya teladan-teladan yang ada di dalam cerita pahlawan itu, atau mungkin informasi budaya yang ada di dalam. Tapi kalau misalnya ini Ridho Wasito ini kan piwulan, jadi nanti kita sebenarnya fokusnya menjadi piwulan. Tentunya pendekatan struktural memiliki keterbatasan dalam menganalisis isi teks naskah, karena pendekatan ini hanya berfokus pada teks naskah itu sendiri. Apa keterbatasan dari pendekatan yang kami gunakan? Kan pastinya ada keterbatasan dari suatu penelitian. Oke. Sebenarnya keterbatasan itu kan tergantung lingkupnya gitu. Kita meneliti memang terbatas dalam waktu dan sebagainya. Jadi kita perlu memilih atau menentukan satu aspek pendekatan mana yang akan kita bahas, pendekatan mana yang akan kita bahas. Jadi misalnya kita menggunakan pendekatan struktural, ya tentu yang kita perhatikan adalah karya sastra itu sendiri untuk dan gejala struktural apa yang mungkin itu menarik bagi kita. Tapi memang keterbatasannya ya kita berarti di karya itu sendiri. Di karya itu sendiri dalam artian kita memang bisa memperoleh gambaran yang detail tentang karya tersebut dari segi struktural gitu ya. Bahkan sampai nanti kalau itu misalnya bentuknya tembang, dari segi metrum, dari segi lagu dan sebagainya, itu bisa kita peroleh gambaran yang secara detail gitu ya kalau kita tapi di satu sisi memang pendekatan seperti ini itu sifatnya itu mengisolasi karya sastra itu dari lingkungan luarnya, dari segi pengarangnya, dari segi masyarakatnya dan sebagainya. Itu tadi beberapa hal mengenai naskah kuno dan juga tekstologi. Nah, selain Serat Krida Wasita yang kami ambil, ada banyak jenis naskah yang juga membahas mengenai ajaran kehidupan. Nah, naskah-naskah tersebut juga dapat ditelusuri melalui pendekatan struktural maupun pendekatan filologi yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita